Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan ilmu kimia dalam teknik mesin. Untuk sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dari saya sendiri, yaitu Haziq Fikra Pramawida, dan empat teman saya, yaitu Iqbal Nugroho Supriyadi, Benediktus Renaldi Baka, Ahmad Aisyah Al-Farabi, dan Firdaus Abdul Aziz. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan apa penerapan ilmu kimia dalam teknik mesin. Oke, jadi langsung aja masuk ke slide pertama. Jadi di dalam teknik mesin itu hampir semua sistem mekanik melibatkan komponen yang saling bergesekan ya. Jadi gesekan ini nggak bisa dihindarin dan nggak bisa eh, kalau misalnya kita nggak kendaliin itu bisa menyebabkan kausan sama kita bisa ngerusak komponen dari mesinnya itu sendiri. Jadi eh, untuk mencegah hal tersebut ya kita menggunakan eh, peran ilmu tribologi ini sebagai bidang yang bisa mengkaji interaksi kayak antar permukaannya dari komponen-komponen mesin. Dan sebenarnya apa itu tribologi ya? Tribologi itu berperan sebagai ilmu yang mempelajari gesekan, kausan, dan pelumasan seperti ada di tiga lingkaran di kanan ini. Dan dalam praktiknya itu di dalam praktik teknik mesin, tribologi itu digunakan untuk mengurangi kehilangan energi akibat gesekan. Jadi yang nantinya itu bisa memperpanjang umur komponennya dan bisa meningkatkan ya lebih andal lah istilahnya lah. Dan untuk itu melalui tribologi ini kita bisa memahami gimana sih kondisi gesekan antar permukaan dan gimana sih mekanisme keausan itu bisa terjadi dan bagaimana pelumas itu bisa membentuk lapisan yang nanti bisa menjadi pelindung antara dua permukaan komponen di dalam mesinnya itu tersebut. Dan untuk slide ketiga itu ada peran ilmu kimia dalam tribologi. Nah, ilmu kimia itu memiliki peran yang penting ya dalam tribologi ya, karena kita juga belajar tentang gesekan dan bisa belajar tentang panas juga dan terutama dalam perencanaan dan kinerja pelumas. Terus secara kimia pelumas itu dirancang supaya dia itu bisa mampu bereaksi dengan permukaan logam dan membentuk lapisan pelindung yang nantinya bisa mengurangi gesekan dan keausan dari komponen mesin. Nah, komposisi kimia pelumas ini itu menentukan sifat stabilitas termal, ketahanan oksidasi maupun kemampuan untuk apa ya penggunaan yang lebih jangka panjang lah istilahnya. Dan aditif kayak aditif tertentu itu bisa secara sengaja itu dibuat untuk bereaksi pada kondisi dan pada kondisi tekanan dan suhu tinggi. Jadi nanti itu dia bakal ngebentuk namanya itu tribochemical film yang melindungi permukaan mesin. Jadi dengan kata lain ya kalau misalnya nggak ada ilmu kimia ini, tribologi tuh ya nggak bisa diterapin karena bukan nggak bisa diterapin sih, lebih ke nggak bisa diterapin secara optimal aja. Nah, jadi ilmu kimia itu berperan penting atau berperan langsung lah ya dalam meningkatkan performa dan menjaga umur dari si komponen mesinnya tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk struktur kimia pelumas itu ada dua. Jadi pelumas tersusun dari dua komponen utama yaitu ada base oil sekitar 70 sampai 85% yang dapat berupa mineral grup 1 sampai 3 atau sintesis seperti PaO, ester dan PaG. Yang satu lagi itu dari zat adiktif itu 15 sampai 25% yang mencakup zat anti-wear seperti ZDDP, antioksidan, deterjen, dispersan, viscosity index improver, dan corrosion inhibitor. Kombinasi keduanya menentukan sifat pelumas dan tingkat perlindungan pada mesin. Lalu bagaimana kimia bekerja saat pelumasan? Jadi pada saat gesekan tinggi itu, aditif pelumas mengalami reaksi kimia dengan permukaan logam. Aditif seperti AdZDBP bereaksi secara kimia pada permukaan logam itu membentuk lapisan pelindung yang akhirnya melindungi
bahan yang dilumas tadi, yaitu ZDDP untuk membentuk lapisan fosfat sulfida atau anti-wear film. Tujuannya ada dua, yaitu melindungi logam dari kontak langsung, dan yang kedua mengurangi keausan dari 40 sampai 70%. Untuk tabela dapat dilihat sebagai berikut. Oh, sorry, sorry. Ya, bagaimana kimia bekerja saat pembahasan? Jadi pelumasan itu mengurangi gesekan melalui pembentukan film hidrodinamis mix atau binary. Hidrodinamik lubrikan permukaan terpisah oleh lapisan fluida tebal. Binary lubrikan lapisan absorpsi kimia atau dominan aditif anti-wear. Mix lubrication kombinasi kontak fluida dan kontak permukaan. Next. Nah, ini ada reaksi oksidasi dan degradasi termal. Reaksi oksidasi menyebabkan pelumas rusak membentuk sludge atau varnish dan asam. Terus ini ada alasan pelumas terurai itu ada suhu tinggi, oksigen, kontaminan, kontaminan itu ada air atau logam, terus tekanannya tinggi. Terus untuk produk degradasinya ada sludge atau polimer oksidasi, terus ada varnish atau resin, terus asam yang menyebabkan korosi. Terus ada peran aditif kimia. Aditif memberikan fungsi tambahan untuk mencegah oksidasi, korosi, kausan, dan menjaga kebersihan mesin. Nah, pertama itu ada viscosity improver. Improver. Polimer untuk stabilitas viskositas suhu tinggi. Terus kedua ada friction modifier. Misalnya MODTC membentuk MOS2 sangat licin. Terus yang ketiga ada antioksidan menghambat oksidasi. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana peran kimia bekerja secara langsung saat proses pelumasan, terutama ketika dua permukaan logam saling bergesekan. Pada kondisi gesekan tinggi seperti di camshaft atau gear, pelumasan tidak hanya berfungsi sebagai lapisan cair, tapi juga bekerja secara kimia. Aditif dalam pelumas, salah satunya ZDP, akan bereaksi dengan permukaan logam. Reaksi ini membentuk lapisan pelindung tipis yang disebut anti-wear film. Lapisan ini mencegah kontak langsung antar logam sehingga keausan bisa dikurangi secara signifikan, bahkan sampai sekitar 40-70%. Nah, untuk aplikasinya ada di mesin pembakaran internal, bisa mobil atau motor. Yang kedua di turbin gas pembangkit listrik. Yang ketiga ada di industri manufaktur, yaitu bearing dan gearbox. Setelah memahami mekanismenya, selanjutnya kita lihat penerapan kimia pelumasan di dunia nyata. Nah, untuk di mobil atau motor tadi, aditif seperti ZDDP melindungi komponen penting seperti camshaft atau piston. Pada turbin gas pembangkit listrik, turbin gas bekerja pada suhu sangat tinggi, karena itu digunakan pelumas sintesis berbasis ester karena stabil di sekitar 250 derajat Celcius. Pada industri manufaktur digunakan grease berbasis litium. Grease ini dilengkapi aditif extreme pressure atau EP untuk melindungi komponen dari beban berat dan tekanan tinggi. Next. Nah, untuk hasil analisis kimia pelumas, ini menjelaskan bagaimana kondisi pelumas dan mesin dapat dipantau melalui analisis kimia. Analisis oli dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu uji viskositas untuk melihat apakah oli masih sesuai spesifikasi, FTIR digunakan untuk mendeteksi oksidasi dan nitrasi, terus ICP-OES digunakan untuk mengidentifikasi kandungan logam aus. Nah, untuk manfaatnya ada manfaat utama analisis ini untuk memprediksi kerusakan mesin. Kita juga bisa mengetahui apakah aditif masih bekerja dengan baik. Terus, dan yang paling penting, analisis ini membantu menentukan waktu penggantian oli yang tepat.
Next. Oke, untuk kesimpulan sendiri tentang pelumas ini terhadap ilmu kimia dalam teknik mesin, yaitu kimia itu menjadi fondasi utama dalam memahami bagaimana cara kerja eh, dalam teknik mesin, terutama pelumas dan tribologi. Jadi ilmu kimia di sini berperan sangat penting dalam pelumasan dan tribologi karena terjadinya reaksi kimia dalam proses tribologi dan pelumasan ini. Terus pelumasan menjadi sistem yang kimia yang kompleks, jadi bukan hanya sekedar oli, karena pelumas ini bekerja secara langsung terhadap mesin tersebut agar mencegah aus dari mesin dengan proses kimia tertentu. Terus reaksi tribokimia ini membentuk lapisan pelindung terhadap logam sehingga logam tersebut tidak cepat aus dan tidak cepat berkarat, serta penambahan zat kimia ini dapat menentukan performa mesin dan umur komponennya. Jadi dengan adanya pelumas dan ada proses tribologi ini, jadi mesin itu dapat lebih tahan karat dan lebih tahan lama dalam pemakaiannya. Terus selanjutnya itu pemahaman terhadap kimia tribologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan serta keberlanjutan dalam sistem mesin itu sendiri. Sehingga ilmu kimia dapat disimpulkan menjadi hal yang sangat penting dalam dunia teknik mesin. Karena dengan adanya ilmu kimia tersebut, eh, mesin atau ilmu dari teknik mesin dapat ditingkatkan keefisiensiannya, keefektifannya, dan keberlanjutannya. Oke, sekian saja dari kelompok kami tentang penerapan ilmu kimia dalam bidang teknik mesin. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.